Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Muhammad Gifron. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum 2 administrasi jaringan ya. Nah, untuk video kali ini saya diperintahkan untuk membuat konfigurasi jaringan VLAN ya. Kalau dulu semester sebelumnya di komputer jaringan tuh saya belajar bikin VLAN, bikin-bikin LAN. Sekarang bikin VLAN. Apa bedanya LAN sama VLAN ya? Kalau LAN tuh komunikasinya broadcast ya. Dia tuh misalkan kayak PC di switch yang sama, PC satu mau mau ngirim informasi ke PC 2. Nah, itu tuh cara kerjanya dia bakal komunikasi sama semua PC. Jadi bakal semua PC yang ada di switch yang sama tuh misalkan switch PC 3, PC 4, PC 5 tuh bakal semuanya dapat dapat paket juga dari visi satu itu. Jadi bayangin kalau kalau PC-nya banyak bakalan ini sih ya bakalan nggak efisien. Nah makanya ada dibikin nih namanya VLAN ya. Sebenarnya bisa juga pakai pakai router ya buat kayak misah-misahin jaringan antar antar ini antar host ya. Akan tetapi kalau pakai router itu bakal lebih mahal ya, bakal lebih ngeluarin banyak biaya. Kalau tiap jaringan mau dipisahin pakai router gitu, maka ada yang namanya VLAN-nya. Nah, VLAN itu cara kerjanya gimana? VLAN itu dia uh, bakal bekerja di di jaringan tingkat 2 ya, di namanya di 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 tingkat 2 tuh dia bakal jalan tingkat 2 nah itu dia bakal bikin jalur-jalur virtual gitu ya. Jadi saat satu switch bisa seakan-akan kayak dua switch atau dua sampai tiga switch yang berbeda karena bakal misah-misahin bakal misah-misahin jalur jalur host yang ada di tiap-tiap VLAN itu sendiri ya. Mungkin penjelasan dari saya kurang jelas ya. Jadi mari kita langsung aja untuk prakteknya. Nah ini untuk prakteknya sepertinya emang harus ngikutin yang ini ya, ngikutin yang ada di panduan ini nih, harus sesuai sama ini ya. Nah, di sini untuk simulasinya, bikin switch 0, PC 1, PC 2, PC 11, PC 12. Nah, ini kayak gini ya. Kita coba dulu bikin lah. Nah, sedikit sedikit uh, sedikit ya. Ini di sini kalau di panduan tuh pakainya switch 2960 ya. Nah, ini tuh switch modern ya. Jadi eh, ini tuh switch modern yang punya punya settingnya sendiri. Jadi kayak ini nih sistem setting yang diajarin di panduan ini tuh nggak kepake justru di switch yang ini, switch yang modern ini. Nah, antara saya harus pakai switch yang ada di gambar ini tapi tutorialnya saya nyari sendiri lagi, saya belajar sendiri lagi, atau saya ganti switchnya aja yang lebih jadul, yang lebih jadul, yang bisa ngikutin pengaturan, yang bisa ngikutin langkah-langkah dari panduan ini ya. Ini di UT sebenarnya banyak kejadian gitu ya saya alami di beberapa matkul juga kayak matkul basis data tuh. Eh, jadi misalkan disuruh install Ubuntu misalkan. Nah itu tuh nggak nggak semua pedoman yang diajarin buku modul atau yang diajarin sama PDF-nya ini nih itu tuh sesuai sama yang realita yang kita jalaninnya itu. Maksudnya apa? Kayak sering terjadi tuh manual yang dikasih tuh deprecated, iya kan? Jadi ya nggak udah nggak versi karena versi
Ubuntu-nya udah beda, jadi ya cara nginstalnya juga beda gitu, cara ngerjainnya juga beda. Nah, itu tuh yang harus menurut saya harus diatasi sama UT ya, supaya ngikutin kalau misalkan emang mau pakai switch modern ya pedoman ngajarinnya di modul sama di pedoman ini tuh harus pakai cara yang modern juga. Selesai gitu aja nih untuk basa-basinya. Sekarang bikin switchnya. Nah, ini switchnya pakai yang ini ya, saya 2950. Nah, ini bisa bisa pakai yang ini nih, bisa ngeluarin perintah switch VLAN database ini. Kalau yang 2960 tuh nggak bisa ya. Dia beda lagi caranya. Nah, ini di rename dulu. Isi satu, isi dua, isi 11, isi 12. Nah, ini dihubungin. Nah, ini kalau bisa emang harus sesuai ini ya. Sesuai pedoman ini. Pastikan masing-masing tervisit terhubung dengan switch sesuai tabel. Nah, berarti emang harus diikutin ya pedoman ini. Nah, ini kabel FA01, 02. Nah, ini salah ya. Ini 11 ya. Pas Ethernet 11. Ini pas Ethernet 12. Nah, sekarang tinggal masukin eh, untuk alamat IP-nya ya. Alamat IP ngikutin ini. Simpel aja. Angka belakangnya ngikutin nomor PC-nya. Berarti di sini 192, 158, 1, 1, 192, 168, 1, 1, 2, juga sama di config, 2, bukan sini ya. Salah, salah. Ini, ini 11, lalu ini 12. Nah, ini udah sesuai ya untuk porting ya. Lalu nih, langkah 5 ini untuk soal ketiga ya. Pastikan verifikasi verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Nah, ini kita coba ping dari PC satu ke semua PC ya. Ping 92, 68, 1, 2. Nah, ini ke PC 2 bisa dia berkomunikasi. Lanjut ke PC 11. Lalu kita lanjut lagi ke PC 12. Nah, ini udah bisa semua ya. Berarti komputer tuh komunikasi-komunikasi satu sama lain. Nah, untuk soal satu sudah nih. Kalau kedua, video verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintak show VLAN. Nah, ini kita udah mulai buat VLAN ya. Konfigurasi VLAN pertama di show VLAN dulu di switchnya ini nih. CLI ini show VLAN. Nah, kalau secara default tuh ya semua uh, satu switch itu udah mencakup
mencakup semua port ya. Jadi satu satu switch tuh kalau secara default tuh udah satu VLAN. Nah, hal yang mau kita lakuin sekarang itu tuh bikin nambah VLAN lagi nih, 2 VLAN lagi. Nah, itu tuh untuk membagi IP-IP ini ya. Nah, IP maksudnya port-port ini menjadi 2 VLAN lagi, dibagi menjadi 2 bagian lagi. Caranya gimana? Simak dulu ya. Nah, ini kita sini VLAN database ya. Hmm, di sini. Nah, ini dibuat daftar keanggotaan VLAN-nya seperti ini ya. Seperti ini status akses VLAN 21 default VLAN fakultas A itu VLAN 01 sampai 010, fakultas B 11 sampai 20. Nah, pertama kita bikin switch pertamanya ini, switch satu ini nih, switch 0 ini jadi server ya, jadi switch server. Caranya gimana? Kita ikutin ini nih. Nah, ini komennya database, VLAN database. Ini udah ya, VLAN database. PTP server. Ini udah dari awal emang udah server ya. Defaultnya tuh jadi VTP server dia switch itu. Lalu VTP domainnya diganti namanya di ini UT. Nah, dari domain udah ganti namanya jadi UT. Nah, lalu sekarang kita tinggal nambahin VLAN-nya lagi. VLAN 2 name fakultas A, terus fakultas B VLAN 3 ya. Nah, udah. Sekarang tinggal exit ya. Udah apply. Sekarang kita cek lagi. Cek lagi coba nih. Nah, exit dulu. Show VLAN. Nah, ini udah ada nih ya. Cuma emang belum di ini aja di dibagi lagi aksesnya. Nah, ini sekarang kita udah mulai ganti switch switch portnya diganti jadi mode akses ya untuk ke PC-nya. Dari switch ke PC itu mode akses. Nanti kalau nanti ini pas switch ke switch itu bakal mode terang. Jadi ada dua mode, ada mode akses sama mode terang. Nah, ini konfigurasinya. Config. Kalau kita add dulu switch config. Nah, ini kita masuk mode config, kita konfigurasi tiap portnya ya, port 01 sampai 10 sama port 11 sampai 20. Ini klik range FA 0 1 sampai 10, lalu switch port mode akses, lalu switch port mode aksesnya diganti ke switch 2 ya. Nah, switch switch port
akses VLAN 2. Nah, ini sekarang port 1 sampai 10 ini bakal diubah jalurnya ke akses VLAN 2. Lalu sekarang ganti lagi, lanjut lagi nih. INT range sekarang 11 sampai 20 ya. Range 10 sampai 20. Ganti mode akses. Switch port mode akses. Port mode akses. Switch port akses VLAN 3. Nah, ini sudah di setting ya untuk VLAN-nya. Sekarang kita coba buka lagi. Cak kecilin dulu, Cak. Exit, exit, terus show VLAN. Nah, ini udah dibagi-bagi, udah berhasil lah ngebagi-baginya. Fakultas A ini VLAN 1, 1 sampai 10. Fakultas B VLAN 2, 11 sampai 20. Nah, ini seperti ini. Nah, ini berarti untuk soal nomor 3, soal nomor 2 ya. Selesai untuk soal nomor 2. Tapi kita coba pastiin lagi ya, biar lebih kuat buktinya. Kita coba command prompt, ngetik lagi. Sekarang dari 1 ke 2 ya. Ini bisa, karena dia satu VLAN. Tapi kalau misalkan ke 11, nah ini kalau emang gagal bakal rada lama ya. Nah, ini dia bakal request timeout karena emang beda jalur ya. Nah, VLAN 2 nggak bisa berhubungan langsung ke VLAN 3. Nah, ini kan. Ini artinya emang udah beda jalur nih. VLAN ini si daerah sini sama VLAN sama daerah sini udah beda jalur. Karena ini udah beda fakultas ya. Kalau bisa ditandain mana ya? Nah, nggak usah deh, biarin aja. Nah, ini udah. Sekarang masuk soal nomor 3. Video verifikasi status VTP dan dari kedua switch dengan menggunakan sintaks show VTP status. Soal ini memastikan switch 1 bertindak sebagai VTP server dan switch 2 bertindak sebagai VTP client. Dan keduanya berada dalam domain UT. Nah, ini seperti ini. Nah, ini topografinya ya yang harus diikuti sekarang. Nah, nama switchnya diganti ya. Ini jadi switch 1, ini jadi switch 2. Ini switch 1, terus ditambah lagi switch yang sama di bawah. Namanya switch 2. Nah, ini seperti ini. Lalu PC-nya, PC 3, PC 4, PC 13, PC 14. 3, PC 4, 13, dan PC 14. Nah, kita konekin. Nah, untuk portingnya juga sesuaiin lagi ya sama tabel ini. Portingnya PC 3
pakai 02, PC 4 pakai 01. Seperti ini ya. 02, 01, terus isi 13, 14 nih beda ya. Jadi 6 sama 7 dia. Ini 6, lalu ini 7. Seperti ini. Nah, ini untuk ini sudah benar. Lalu antar switch ini dihubungkan pakai kabel yang garis-garis ini ya. Di GB Ethernet 1. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini ya. Sudah sesuai sama ini ya. Nah, sekarang alamat IP diganti nih. Disuruh diganti semua alamat IP dari yang PC yang udah kita setting di awal tadi juga. Diganti lagi. Command promnya diganti. Bukan command promnya. Salah-salah. Config 2.1. 21, 22. Paling 22. Lalu di sini 11 jadi 31, 32. 31. Lalu di sini 32, PC 12. Bentar, tadi bentar ya. 31, 32. Lalu PC 3, PC 4-nya 3, 24, 23, 92, 168, 2, 3. Di sini juga sama. 192, 168, 2, 4, 23, 24, 24. Lalu 13 diganti 3, 33 sama 34. So, 3, 3. Lalu di sini 34. Nah, ini udah selesai untuk setting IP-nya ya. Nah, sekarang konfigurasi lagi. Nah, ini sekarang masuk konfigurasi trunking ya. Oh, tadi kan kita belajar konfigurasi akses dari switch ke PC. Sekarang dari switch ke switch dari switch ke switch tuh konfigurasinya ganti mode trunking ya. Nah, ini ke switch 1 lagi. Kita edit lagi. N. Lalu host name-nya kita ganti switch 1. SW1. Nah, switch port di config nih int int G01 switch port mode terang. Nah, ini udah di trunking untuk yang di switch satunya. Sekarang kita lanjut untuk ke switch 2-nya ya. Tadi switch juga belum di setting ya untuk konfigurasi
dia ubah klien dulu sama domainnya, nama domainnya disamain. Nah, ini kita sama ikutin yang di ininya, yang di ini nih pedoman. Saya dulu. Lalu hostname-nya kita ganti. Hilang database. Exit dulu. Hilang database. Di VTP client sekarang namanya VTP-nya diganti client. Nah, setting device to VTP client mode. Lalu di sini VTP domain UT. Nah, ini udah diganti sesuai ininya, perintahnya UT. Lalu exit dulu. Kita masuk konfigurasi lagi. Sekarang kita konfigurasi untuk trunking ya di switch 2 ini. Ini diubah jadi switch port mode terang. Ini udah ya, jadi trunking dia. Terang INT yang nanti range ya. FA 0 1 sampai 5. Sini dibikin switch port mode access, switch port akses. Untuk ini VLAN 2 ya. Salah. Perintahnya switch port akses VLAN 2. Lalu di sini ganti lagi switch range-nya FA 0 6 sampai 10. Nah, ini ganti switch port mode switch port akses VLAN 3. Udah selesai ya. Nah, sekarang verifikasi status VTP dari kedua switch menggunakan sintaks show VTP status. Nah, ini caranya. Exit dulu ya. VTP status. VTP status. Akhirnya di VLAN database dulu. Show
VTP status. Nah ini, nah VTP-nya operating mode-nya udah di client ya, karena ini masih ngedit di Swiss 2 nih. VTP domainnya udah UT. Lalu kita coba cek lagi di Swiss 1 nih sekarang. Swiss 1, kita mode N, exit, N. Nah di sini show show VTP status. Nah, kalau ini di Swiss 1 dia server ya namanya. Terus ini jadi domain name jadi UT. Berarti ini udah berhasil ya untuk sini. Untuk soal nomor 3 udah kejawab. Lalu sekarang verifikasi menggunakan sintaks show VLAN pada Swiss 2 untuk memastikan daftar VLAN dapat di Swiss 1 didistribusikan ke Swiss 2. Dengan akan menggunakan VLAN yang sesuai dengan dikonfigurasi pada Swiss 2. Jadi show VLAN ya. Nah ini udah sesuai ya. Jadi di VLAN 2 kita ngecek nih, ini ada 1 sampai 5 sama 6 sampai 10. Sisanya ada di default ya. Nah, ini udah. Nanti untuk soal nomor 4 udah ya. Udah selesai soal nomor 4. Nah, sekarang verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada dalam satu VLAN yang sama. Nah, ini nih kita coba. Kan ini PC semua dalam satu VLAN yang sama nih ya. Ini di sini sini ini kampus A, ini kampus B. Sekarang coba dari PC 1 ya, komunikasi ke PC 2. Ping 2 158 2 2. Lalu bisa coba ke 23. Ini kita coba yang ke satu VLAN dulu ya. Nah, untuk ke satu VLAN bisa semua ya. Coba yang beda VLAN sekarang. 3 1. Nah, ini gagal ya. Untuk yang ke VLAN lain saya mungkin coba 2 kali aja ya karena kalau gagal gini lumayan makan waktu. Nah, ini untuk VLAN yang satunya ini udah ketahuan kalau dia emang nggak bisa. Nah, untuk ke host yang ini juga nggak bisa, host ini nggak bisa, host ini nggak bisa, host ini juga udah pasti nggak bisa ya. Tapi buat mastiin lagi dicoba lagi aja deh. Nah, sudah terbukti ya. Kalau emang ini ada settingan VLAN-nya udah berhasil, udah work karena emang udah jelas dari buku pembuktian ping tadi. Nah, ini artinya soal nomor 5 juga udah kejawab ya. Nah, dengan begitu sudah selesai tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.